Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Perang suci telah berlangsung selama hampir 2 tahun, dan konsumsi kedua belah pihak sangat besar. Awalnya, pasukan iblis tampaknya lebih tenang, hanya sesekali meluncurkan beberapa serangan simbolis. Benteng Tenggara mengambil keuntungan dari itu untuk mengistirahatkan pasukannya, tetapi untuk beberapa alasan tidak ada yang tahu, pasukan iblis sekali lagi melakukan serangan habis-habisan 1 minggu yang lalu, dan serangan ini bahkan lebih ganas dari yang sebelumnya. Segera, semua pembangkit tenaga listrik di jalur Gunung Tenggara harus bergabung dengan medan perang, dan pertempuran yang tak terhentikan mengikutinya. Seluruh benteng sekarang penuh dengan bau darah. Wang Yuan masih berdiri di baris pertama medan perang, mempertahankan tembok. Dibandingkan dengan saat perang suci, perisai dan pedangnya telah mendapatkan lapisan warna darah yang pekat. Itu tidak hanya karena menusuk musuh, tetapi lebih jauh lagi, itu membawa agresivitas yang ganas, yang lahir dari pembantaian yang tak terhitung jumlahnya. Penampilan Wang Yuan tidak jauh berbeda dari sebelumnya, tapi sikapnya telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi, dia sangat dingin dan stabil. Bahkan di tengah pembantaian, penampilannya tidak berubah sama sekali meskipun seluruh tubuhnya dipenuhi dengan darah yang berbau busuk. Bahkan para veteran dari kuil prajurit itu tidak bisa dibandingkan dengan gerakannya yang ganas dan kejam. Dan budidaya Wang Yuan membuat kemajuan pesat. Dari pembantaian terus-menerus, dia mengumpulkan sejumlah besar niat membunuh, dan dengan beberapa metode yang tidak diketahui dia membuat terobosan terus-menerus berkat stimulasi perisai jiwa surgawi raksasa miliknya. Sekarang, kultivasinya telah melampaui Zhang Fangfang yang terobosannya ke langkah ke-7 terjadi jauh sebelumnya. Dedikasinya menggerakkan setiap petinggi kuil prajurit. Peringkat kelima dari langkah ke-7, itu adalah tingkat yang saat ini dicapai oleh energi spiritual internal Wang Yuan. Ditambah dengan senjata pembantaian yang mengerikan di tangannya, dia pasti akan sepenuhnya layak disebut dewa pembantaian jika pemilihan seperti itu terjadi. Dari awal perang suci hingga saat ini, dia tidak pernah melewatkan pertempuran apapun. Paling-paling, dia kadang-kadang bisa tetap bertarung di area benteng selama 5 hari 5 malam sebelum pingsan karena kelelahan kekuatan fisiknya dan terbawa arus. Setelah sadar kembali, dia akan, terlepas dari halangan siapapun, mundur di jalur pegunungan Tenggara. Sekarang, Wang Yuan telah diakui sebagai pahlawan untuk benteng Tenggara sejak lama sebelumnya, serta idola bagi sebagian besar prajurit. Zhang Fangfang tidak memiliki pasukan perburuan iblisnya sendiri lagi, dan telah mengikuti sisi Wang Yuan secara diam-diam sepanjang waktu. Dia telah mencoba berkali-kali untuk meyakinkannya, dan berkali-kali melompat di depannya untuk memblokir musuh demi dia, namun Wang Yuan tidak pernah mendengarkan bujukannya. Akhirnya, sikap Zhang Fangfang juga mulai berubah secara bertahap. Perasaannya sebenarnya tidak melemah dari melihat tekadnya, tetapi malah menjadi lebih kuat. Dan lebih jauh lagi, dia juga mulai terpengaruh oleh Wang Yuan, mengubah caranya dari Guardian Knight menjadi Retribution Knight, mencapai bagiannya dari pembunuhan yang panik, meskipun lebih lambat dari Wang Yuan. Saat ini, Zhang Fangfang sedang berdiri di sampingnya, baju zirahnya ditutupi berbagai warna sejak lama. Pedang berat yang dia miliki di satu tangan didedikasikan untuk membunuh musuh, dan perisai di tangan lainnya sepenuhnya didedikasikan untuk memblokir serangan yang ditujukan pada Wang Yuan. Mereka berdua berjalan keluar dari tumpukan mayat. Jika bukan karena perlindungan tungku spiritual yang mereka miliki dan pengawasan yang cermat dari para petinggi kuil prajurit, siapa yang tahu berapa kali mereka sudah mati di medan perang sekarang. 3 beruang iblis besar, yang telah terlempar langsung ke benteng, mengejar mereka berdua, melambaikan palu besar, dan bertemu dengan serangan Wang Yuan. Bang! Serangan beruang iblis pertama bertemu dengan menangkis perisai Zhang Fangfang saat yang kedua bertemu dengan pedangnya yang berat. Dengan erangan pengap, Zhang Fangfang meludahkan darah. Dia sudah berhenti menghitung berapa kali dia menderita luka seperti itu, dan bahkan mulai terbiasa dengannya. Dalam bentrokan hebat, kedua beruang iblis dipaksa pergi. Semua yang dilakukan Zhang Fangfang adalah untuk mengulur waktu demi Wang Yuan. Divine Soul Shield menghancurkan 2 palu, dan hasil yang mengikuti sesuai dengan nama Bloodstorm.
Di benteng, pembantaian lain menyusul. Bahkan dengan kekerasan besar beruang iblis, dua lainnya tidak bisa tidak menunjukkan rasa takut saat melihat pasangan mereka dipotong oleh Bloodstorm. Dalam kepanikan, mereka kehilangan keinginan untuk terus maju karena mereka tidak berani menghadapi pembantaian Wang Yuanyuan. Perisai jiwa surgawi raksasa didukung di tanah, Wang Yuanyuan mengambil napas besar-besaran. Mengarahkan pandangan yang hampir berwarna darah ke Zhang Fangfang, dia mengangguk ringan padanya. Zhang Fangfang kemudian memaksakan sebuah senyuman, "Aku baik-baik saja. Anda pergi istirahat sebentar, saya akan berjaga-jaga." Wang Yuanyuan tetap diam. Seringkali, persahabatan tidak membutuhkan kata-kata, tetapi perasaan yang terukir. Tepat pada saat ini, pilar cahaya keemasan muncul entah dari mana, meliputi Wang Yuanyuan di dalamnya. Kemudian datang satu lagi mendarat di Zhang Fangfang. Kehangatan yang pekat dan cahaya yang sangat menyenangkan dengan cepat memberikan nutrisi bagi tubuh mereka. Di tengah suara manis, dua malaikat emas muncul entah dari mana, mengepakkan 6 sayap mereka, dan menahan Zhang Fangfang dan Wang Yuanyuan dari belakang. Mereka telah bertempur di jalur pegunungan Tenggara selama 3 hari 3 malam dan cukup lelah dan terluka. Energi spiritual mereka sudah hampir runtuh, jadi kali ini, dua mantra penyembuhan yang kuat ini tidak kurang dari bantuan sempurna yang mereka butuhkan. Baik kekuatan fisik dan energi spiritual mereka pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Yang terpenting, Zhang Fangfang sangat terkejut melihat betapa murni pancaran cahaya keemasan yang menyinari Wang Yuanyuan. Selain warna emas, bayangan malaikat itu samar-samar mengeluarkan aura suci dan murni. Warna darah yang memenuhi mata Wang Yuanyuan tiba-tiba menghilang dengan cepat di pelukannya. Artinya, dia tidak hanya menyembuhkan luka-lukanya, tetapi juga menenangkan jiwanya yang penuh dengan roh pembunuh. Ini adalah pertama kalinya Zhang Yuanyuan melihat penggunaan pelukan malaikat, menyembuhkan tubuh dan jiwa. Tanpa sadar, Zhang Fangfang dan Wang Yuanyuan mengangkat kepala mereka, untuk melihat 4 sosok bergegas ke arah mereka dari langit. Dua ksatria di tempat parkir adalah pengguna Angel's Embrace. Saat mereka mendarat dengan cepat di tanah, sejumlah besar bola api keluar dari staf kristal awan api dari penyihir yang mengenakan warna merah api, menyingkirkan iblis di area yang luas baik mereka di tanah atau di langit. Bola api biru ini menghasilkan bau arang yang pekat, jelas dari panasnya para prajurit iblis. Beberapa yang lebih kuat lolos dari nasib ini, termasuk dua beruang iblis sebelumnya yang baru saja melarikan diri dari samping, tetapi mereka semua mati di tengah kedipan cahaya abu-abu. Hampir dalam waktu satu tarikan napas, bagian dinding yang ditugaskan untuk Zhang Fangfang dan Wang Yuanyuan menjadi jauh lebih tenang. Han Yu melangkah maju, melambaikan perisainya yang berat, yang menghalangi di depannya. Lin Xin tiba di punggungnya, tanpa menghentikan serangan dari stafnya sedikitpun. Kekuatan ofensif yang kuat dari penyihir api muncul sepenuhnya, di depan serangan sihirnya yang kuat, tidak ada iblis, untuk saat ini, mampu mendekati mereka. Han Yu, Lin Xin, Chaier, Wang Yuanyuan memiliki suara serak, penuh ketidakpercayaan. Sejak dimulainya Perang Suci, ini adalah pertama kalinya tangan yang menggenggam senjatanya bergetar. Yuanyuan, aku juga di sini. Dari balik topeng Golden Foundation Armor terdengar suara Hao Shen. Dentang. Senjata di tangan Wang Yuanyuan dijatuhkan pada saat yang sama dengan tubuhnya yang bergoyang, di ambang kehancuran, tetapi Zhang Fangfang segera mendukungnya. Bos, kalian akhirnya datang. Di benteng Tenggara, Wang Yuanyuan, yang sangat tangguh dan menyerang Dewi Perang Berdarah, benar-benar kehilangan kendali atas perasaannya dan menangis. Long Hao Shen melangkah maju dan memberinya pelukan kuat tanpa mempedulikan noda darah pada dirinya. Kami tiba. Dan sekarang, kita harus pergi berkumpul dengan Yinger dan Sima. Pasukan Iblis Hung kelas 64 sedang direformasi. Tidak, hari itu akan direformasi, itu akan berada di tingkat raja. Wang Yuanyuan kehabisan kata-kata, saat air matanya mengalir tak terkendali. Karena kurang percaya diri, dia mungkin adalah orang yang mengalami saat-saat paling menyakitkan dalam tim,
selama hampir 2 tahun dia berjuang sampai ke ambang kematian hampir setiap hari, menemukan terobosan dalam pertempuran putus asa. Ini agar dia tidak akan ditinggalkan oleh yang lain, untuk hari mereka dapat mereformasi tim mereka. Long Hao Shen datang, dan Chaier, Han Yu, Lin Xin juga. Mereka tidak melupakan saya, dan mereka datang untuk saya. Jadi pasukan perburuan iblis kita akhirnya berubah. Saat ini, Wang Yuanyuan merasa benar-benar dikosongkan dari kekuatannya, akhirnya menenangkan kondisi mentalnya yang meregang, tidak mampu mengendalikan emosinya lagi. Long Hao Shen mengembalikannya ke pelukan Zhang Fangfang, "Saudara Zhang, terima kasih." Zhang Fangfang menghela nafas ringan, "Semua yang saya lakukan terhadap Yuan hanya untuk kepentingan saya sendiri. Aku belum bisa melindungi rekan-rekanku, jadi jika aku bahkan tidak bisa melindunginya, maka aku hanya bisa mengikutinya dalam takdir itu." Long Hao Shen berkata selanjutnya, "Sementara Yuan tidak stabil secara emosional, aku akan meninggalkannya untuk perlindungan saudara Zhang. Mari kita mengobrol setelah pertempuran ini selesai." Saat dia mengangkat tangan kanannya, rippling light muncul di genggamannya. Ujung kakinya mengetuk tanah, Long Hao Shen tiba di sisi Han Yu dalam satu gerakan. Dengan hanya mengamati situasi, orang bisa melihat bahwa Lin Xin dan Chaier menyerang, dengan Han Yu berdiri di pertahanan. Selama tidak ada pembangkit tenaga musuh di langkah ke-8 yang datang, front pertahanan ini tidak akan bisa dipatahkan. Long Hao Shen mundur dengan cepat, mencapai punggung Han Yu, dan kemudian mulai melantunkan resonansi. Sejak keluar dari pengasingan, Long Hao Shen sering menjadi lebih dekat dengan penyihir elemen ringan. Lebih jauh lagi, mantra elemen cahayanya jauh lebih kuat daripada penyihir. Kedekatan dewa pilihan dengan elemennya membuatnya seringkali bisa mengeluarkan sihir jauh di atas pangkatnya sendiri. Pada saat ia belajar di gua, Long Hao Shen sebagian besar berfokus pada kemampuan ksatria penjaga defensif dan kemampuan penyembuhan. Dengan mengandalkan keuntungan besarnya sebagai dewa pilihan, dia bahkan bisa mempertahankan domain untuk beberapa waktu, seperti ksatria suci dari langkah ke-9. Ini juga tempat beberapa mantra elemen cahaya terlarang itu berasal. Selama waktu nyanyiannya, cahaya keemasan di tubuh Long Hao Shen terus bertambah intensitasnya. Di udara, sejumlah besar esensi cahaya mulai beresonansi dengannya. Tapi tetap saja, dia memiliki ekspresi yang sangat kecewa di wajahnya. Seperti yang dia harapkan, mantra yang sama tidak akan selalu menunjukkan kekuatan yang sama setiap saat. Keberuntungan tidak bisa berpihak padanya selamanya. Long Hao Shen sedang melantunkan hujan suci. Tapi kali ini, dia tidak bisa mengumpulkan semua esensi cahaya, dan tidak melahirkan adegan ajaib sebelumnya. Itu hanya berakhir sebagai Rain of Light. Pilar cahaya keemasan yang cemerlang muncul entah dari mana, menerangi seluruh area di sekitarnya. Meskipun Rain of Light sejauh ini tidak ada bandingannya dengan Sacred Rain, pada akhirnya itu tetap menjadi mantra penyembuhan dari langkah ke-8, cukup untuk menutupi keliling 1000 meter persegi. Dalam jangkauannya, semua prajurit dan penyihir di jalur Gunung Tenggara disembuhkan dengan sangat efektif, dan iblis mengeluarkan asap kehijauan, karena serangan mereka sangat melemah. Tetap saja, Rain of Light pada akhirnya hanyalah hujan cahaya. Area efek, efisiensi penyembuhan, dan durasinya sejauh ini tidak ada bandingannya dengan mantra supra terlarang Sacred Rain. Jadi serangan iblis hanya sedikit tertahan, menghasilkan waktu yang singkat untuk beristirahat bagi para prajurit. Setelah penyembuhan, Rain of Light sudah berakhir, dan pasukan iblis melanjutkan serangannya. Lin Xin telah mundur sedikit. Mantra ofensif yang terus-menerus sangat menghabiskan energi spiritualnya, dan meskipun dia mendapat dorongan dari sayap naga api, dia membutuhkan beberapa waktu penyesuaian untuk memulihkan energi spiritualnya. Tanpa serangan sihirnya yang kuat, iblis segera melanjutkan serangan mereka terhadap benteng. Di barisan depan mereka sebenarnya ada beberapa iblis tak terlihat dari klan Luke. Mereka tidak bisa menembus dinding yang keras, tetapi mengarahkan tangan runcing tajam mereka ke depan tanpa ragu-ragu. Han Yu menanggapi dengan tenang musuh-musuh ini, tidak rakus akan pencapaian. Kedua tangan memegang perisainya, dia meliputi lingkungan dengan inderanya,
dengan sempurna membela Long Hao Shen dan Lin Xin di belakangnya. Holy Light Imbued Shield, Shield Charge, Divine Obstruction, dan Shield Wall. Beberapa kemampuan pertahanan perisai besar digunakan oleh Han Yu, yang berdiri tak bergerak, namun menghentikan kemajuan semua iblis dalam jarak 20 meter. Seperti seberkas cahaya abu-abu, cahaya kematian, Cair bergerak maju. Kemanapun dia lewat, bahkan beruang iblis yang ulet tidak memiliki cara untuk melawan sedikitpun. Ketajaman sabit Dewa Kematian hanya bisa digambarkan sebagai mengerikan, dan lebih lanjut menambahkan bahwa untuk kecepatannya yang saleh, semua lubang di pertahanan Han Yu di sela-sela dilengkapi dengan sempurna. Long Hao Shen masih tidak berpartisipasi dalam serangan itu, melepaskan satu mantra ksatria penjaga demi satu. Halo iman, pertolongan wali, halo ketangguhan, halo pengumpulan rohani, halo suci. Setiap kemampuan tipe halo jauh melampaui ksatria biasa ketika dilepaskan olehnya, mencakup area yang sangat luas. Dia bahkan bisa melempar area itu ke arah tertentu untuk membiarkannya menyebar dan menutupi sisi lain benteng. Karena rangkaian mantra cahayanya, hampir sepertiga prajurit di benteng didorong oleh beberapa halo. Meskipun rangkaian lingkaran cahaya ini tidak memberikan dorongan besar, ia memiliki sifat elemen ringan, tidak hanya sangat meningkatkan moral sekutu, tetapi juga meningkatkan kekuatan ofensif dan kemampuan bertahan prajurit. Di lot, yang paling luar biasa adalah Secret Halo. Ini adalah salah satu yang paling berguna dalam pertempuran melawan iblis. Di wilayahnya, semua serangan prajurit memperoleh sifat cahaya suci. Ini sangat meningkatkan kekuatan membunuh mereka melawan iblis, dan saat memasuki jangkauannya, kekuatan musuh dari atribut kegelapan segera turun. Yang pasti, dibandingkan dengan pertahanan dan peningkatan, serangan Long Hao Shen jauh lebih baik. Tetapi dia tidak berada dalam situasi satu lawan satu atau perjuangan yang menentukan antara satu lawan banyak. Kegunaan ksatria penjaga di medan perang jauh melebihi kegunaan ksatria retribusi. Keuntungan yang dia miliki sebagai pilihan dewa membuat dorongan yang diberikan oleh masing-masing kemampuan Long Hao Shen setidaknya 3 kali lebih efektif daripada ksatria biasa. Teknik penguatan dengan konsumsi rendah ini hampir tidak terputus. Untuk sesaat, sepertiga dari area yang dicakup oleh benteng tenggara diselimuti oleh kemegahan emas gerimis. Setelah waktu pemulihan yang singkat, Lin Xin juga kembali ke pertempuran, meluncurkan baterai serangan. Sejauh api Heart of Fire-nya mencapai, lautan api biru sangat membatasi gerak maju dan serangan iblis. Dan pada saat serangan bertenaga penuhnya datang, Han Yu dan Cair akan menghilang ke pinggir lapangan, memulihkan beberapa energi spiritual. Saling pengertian di antara mereka sudah sangat dalam. Bahkan setelah berpisah begitu lama, serangan gabungan mereka masih begitu harmonis. Saling pengertian ini datang dari kepercayaan mutlak mereka. Hal ini terutama karena kehadiran Long Hao Shen, yang bertindak sebagai jiwa tim, memungkinkan pasukan perburuan iblis kelas komandan ke-64 untuk membuat gerakan yang kuat tanpa rasa takut sedikitpun. Dentang. Suara logam berdering di sisi kiri Long Hao Shen, disertai dengan teriakan bersemangat, Cair, fokus saja di sisi kanan dan serahkan sisi kiri padaku. Long Hao Shen memiringkan kepalanya ke samping, untuk melihat bahwa Wang Yuan telah bergabung di sisinya. Suara tabrakan metalik itu berasal dari perisai jiwa surgawi raksasa dan badai darah. Yuan, kamu, kata Long Hao Shen terkejut. Tenggelam dalam lingkaran cahaya yang dibebaskan oleh Long Hao Shen, tubuh Wang Yuan diselimuti oleh lapisan kilau emas. Bos, bagaimana aku bisa ditinggalkan? Tahukah kamu, sudah terlalu lama aku menunggu reuni kita untuk bertarung bersama. Setelah menerima penyembuhan dari pelukan malaikat, Wang Yuan memulihkan sebagian kekuatannya. Dia adalah orang dengan perubahan mental terbesar. Kedatangan Long Hao Shen dan yang lainnya memang memungkinkannya untuk melonggarkan tekanan mendalam yang dia berikan pada dirinya sendiri, tetapi juga membangkitkan daya tempur yang tak habis-habisnya dalam dirinya. Mampu bertarung bersama teman-temannya yang paling akrab adalah kebahagiaan mutlak di matanya. Melihat Long Hao Shen dan 4 lainnya berkoordinasi dengan pemahaman diam-diam di depan, bagaimana dia bisa beristirahat dengan tenang di belakang.
Setelah pulih secara mental selama beberapa menit, dia segera bergabung dengan sisi Long Haoshen. Long Haoshen tidak menghentikan Wang Yuan, dia tahu bahwa dia tidak punya cara untuk menghentikannya. Oke. Kalau begitu mari kita berjuang bersama. Yuan, aktifkan rantaimu. Ya Kapten. Wang Yuan berteriak keras. Pada saat pemisahan awal mereka, anggota pasukan perburuan iblis kelas komandan ke-64 semuanya secara sukarela menonaktifkan rantai pengikat jiwa, karena mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi saat pemisahan ini. Tidak ada yang ingin melibatkan rekan-rekan mereka. Setelah bersatu kembali, rantai pengikat jiwa terhubung satu demi satu, melambangkan mereka bersatu kembali secara keseluruhan. Setelah bersatu kembali, semua anggota pasukan mereka menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pengalaman hidup dan mati mereka membuat mereka semakin menghargai tim ini, sementara pengalaman dan kekuatan mereka tumbuh secara dramatis. 5 dari 7 sudah bersatu kembali, dan kekuatan tim mereka sebagian besar telah pulih. Dengan Wang Yuan menutupi sisi kiri dan menunjukkan kekuatan yang kuat dengan dua senjatanya, Long Haoshen duduk di tengah formasi, mengerahkan seluruh hatinya untuk menggunakan sihir buffingnya. Para petinggi dari kuil prajurit telah menyadari perubahan ini sejak lama. Kemunculan tiba-tiba keempat orang ini untuk bergabung di medan perang sangat mengejutkan mereka, tetapi, karena atribut cahaya suci yang padat yang berasal dari Long Haoshen dan Han Yu, mereka tidak menghalangi mereka. Pemandangan Golden Foundation Armor Long Haoshen kemudian sangat mengejutkan mereka. Ksatria Yayasan Emas adalah inti dari kekuatan kuil ksatria. Kecuali untuk beberapa misi penting, mereka tidak akan dengan mudah meninggalkan jalur gunung penentang naga. Jadi bagaimana bisa seorang ksatria Yayasan Emas tiba-tiba memimpin sebuah kelompok ke jalur Gunung Tenggara? Wargots dan Kaisar Perang di bawah pimpinan Qiu Yonghao semua berdiri berlawanan dengan 8 dewa iblis besar. Melihat Long Haoshen melepaskan satu demi satu meningkatkan mantra, mereka tidak bisa membantu tetapi diam-diam merasakan pujian yang tinggi. Itu adalah ksatria penjaga. Di antara semua panggilan, ksatria penjaga sangat berguna di medan perang. Mereka bisa bertahan, mendukung, menyerang, dan bahkan menyembuhkan. Ksatria penjaga serba bisa yang kuat benar-benar bisa membalikkan arus. Qiu Yonghao dan pembangkit tenaga listrik dari kuil prajurit mengambang di langit, menghadap ke situasi dengan jelas. Sejak kedatangan kelompok Long Haoshen dengan peluncuran Rain of Light, tekanan di jalur Gunung Tenggara telah terlihat berkurang. Pelanggaran iblis sangat ditekan. Bantuan besar dari segelintir orang ini dianalisis paling dalam oleh Qiu Yonghao, dalam kapasitasnya sebagai kepala kuil prajurit. Ksatria, penyihir, pembunuh, ksatria, prajurit. Tunggu, Wang Yuan sebenarnya berkoordinasi dengan mereka tanpa suara. Mungkinkah mereka dari pasukan perburuan iblis miliknya? Mencapai titik ini, Qiu Yonghao tidak bisa menahan perasaan shock yang mendalam. Dalam ingatannya segera muncul kembali saat seorang anak muda meninggalkan rahasia mendalam niat pedang di dalam kuil prajurit. Tunggu, mungkinkah armor Yayasan Emas yang menggunakan mantra penambah tanpa henti adalah dia? Jadi dia benar-benar berkembang sedemikian rupa dalam waktu kurang dari 2 tahun. Mengingat konferensi yang berlangsung kurang dari 2 tahun lalu di aliansi kuil, Qiu Yonghao tidak bisa menahan perasaan kompleks muncul. Apa peran ksatria penjaga di medan perang? Itu bukan pertahanan atau penyembuhan apalagi serangan. Ini untuk memperpanjang hidup rekan seperjuangannya sebanyak mungkin. Selama Anda memahami ini, dan mengelolanya, Anda akan menjadi ksatria penjaga yang benar-benar berkualitas. Kata-kata kakeknya bergema di benaknya. Penggunaan lingkaran cahaya Haoshen menjadi semakin mahir, lingkaran cahayanya mengalir bersama dengan peningkatan efisiensi. Pemulihan dari Golden Foundation Armor serta miliknya memberinya pasokan energi spiritual yang hampir tak ada habisnya untuk sepenuhnya menggunakan mantra tipe halo ini mencapai paling banyak langkah kelima. Dalam hal kecepatan murni, meskipun dia masih di bawah penyihir murni seperti Lin Xin, jangkauannya jauh melebihi penyihir dengan peringkat yang sama, atau bahkan Lin Xin.